Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mudatus Solihah, di mana kita hari ini akan membahas tentang hak asasi manusia dan cara penerapan di Indonesia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu, oleh setiap manusia, tanpa memandang gender, status, dan kebudayaan mereka. Hal ini bersifat universal dan dimiliki oleh setiap orang sejak lahir, sehingga manusia itu bebas dalam memilih apapun. Mereka memilih untuk menjadi orang yang berpendidikan, mereka memilih untuk bersuara, mereka bebas untuk bersuara, mereka uh, boleh minta untuk tidak disiksa. Itu hak-hak mereka. Nah, bagaimana sih awal munculnya HAM? Awal munculnya HAM itu dimulai dari kemauan manusia, di mana waktu zaman orang-orang terdahulu, manusia ini tidak diperlakukan seperti manusiawi. Bahkan ini manusia ini diperlakukan bagaikan hewan, di mana manusia itu banyak yang dijadikan budak oleh manusia lainnya. Dipaksa bekerja tanpa dikasih upah, mereka diinjak, mereka dikasih budak. Itu orang-orang terdahulu, sehingga muncullah keinginan dari mereka untuk ada hak-hak dari mereka masing-masing. Ini dimulai dari 1215, di mana terdapat dokumen yang yang disetujui oleh Raja Inggris yang disebut dengan Magna Carta, yaitu Raja John dan juga bangsawan pemberontak, di mana di dokumen itu terdapat bahwasanya seorang raja memiliki batasan terhadap kekuasaannya. Raja John ini menyetujui bahwa seorang raja memiliki batasan terhadap kekuasaan tersebut dan melindungi hak-hak bangsawan serta rakyat. Yang kedua, yaitu Revolusi Amerika dan juga Revolusi Prancis, yaitu pada tahun 1776 sampai 1789. Yang mana kedua peristiwa ini menuntut kebebasan dan hak-hak dari semua orang di Amerika. Di Amerika muncul deklarasi hak asasi manusia, muncul deklarasi kemerdekaan yang mengatakan bahwa semua orang itu dilahirkan atau diciptakan dengan secara setara. Dan di Prancis juga terdapat deklarasi hak asasi manusia dan warga negara yang menegaskan bahwa setiap orang punya hak terhadap diri mereka sendiri. Setiap orang punya hak yang sama. Revolusi Amerika dan juga Prancis merupakan revolusi yang sangat penting karena ini mengguncang tatanan politik dan sosial yang melibatkan rakyat yang berjuang melawan kekuasaan tirani yang ingin menginspirasi perubahan besar dalam konsep kebebasan hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Setelah Perang Dunia II, manusia itu sadar bahwasanya hak asasi manusia ini sudah banyak terjadi, sehingga seperti halnya itu pembunuhan secara tidak manusiawi, yang mana hal itu pengen ditiadakan oleh manusia, sehingga muncullah PBB, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk mencegah hal itu, maka terbuatlah dokumen yang disebut dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dokumen ini berisi 30 pasal yang mana untuk menjelaskan hak-hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Seperti halnya hak kebebasan dan juga hak untuk tidak disiksa. Intinya, HAM ini lahir karena ada kemauan dari manusia untuk hidup bebas, untuk hidup lebih merdeka lagi. Dan ini disetujui oleh secara global oleh kalangan dunia, terutama bagi negara-negara, dan ini dilindungi oleh hukum dan disetujui oleh semua negara termasuk Indonesia. Hak asasi manusia ini secara resmi ditetapkan di Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang mana atau disingkat dengan DUHA, pada tanggal 10 Desember 1948 telah oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat dengan PBB. Tanggal ini kemudian diperingati setiap tahun sebagai Hak Asasi Manusia Internasional. Nah, setelah itu terdapat pula jenis-jenis HAM, yang mana jenis-jenis HAM itu ada beberapa diantaranya, yaitu hak sipil dan politik.
Hasil bina politik adalah bagian dari hak asasi manusia yang melindungi kebebasan dasar individu yang menjamin partisipasi warga negara dalam kehidupan politik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang itu diperlakukan secara sama dan tidak dibedakan secara diskriminatif. Dan untuk memastikan bahwa setiap rakyat itu diperlakukan secara sama di hadapan hukum, yang memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan serta tidak melakukan diskriminasi. Hak-hak ini seringkali dianggap sebagai hak fundamental yang esensial dalam masyarakat demokratis. Yang kedua yaitu hak ekonomi, sosial, dan budaya. Meliputi hak meliputi hak tersebut atau disebut dengan ekosok, yang berarti hak asasi manusia yang menjamin kesejahteraan dan kualitas hidup individu dalam aspek ekonomi, sosial, dan juga budaya. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap hidup dengan martabat dan partisipasi mereka secara penuh terhadap rakyat. Contohnya, seperti hak pekerja yang layak dan kondisi kerja yang adil. Itu merupakan contoh dari ekonomi. Yang sosial, ya seperti contohnya hak atas pendidikan yang berkualitas dan mudah diakses. Itu merupakan contoh dari hak sosial. Sedangkan contoh dari kebudayaan yaitu untuk hak berpartisipasi terhadap kebudayaan mereka sendiri dan hak melindungi dan memajukan kebudayaan atau warisan budaya mereka sendiri. Yang ketiga yaitu hak khusus untuk kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan juga orang yang menyandang disabilitas. Karena